Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh penonton kami dimanapun berada, mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dalam ridhonya. Allah terima amal ibadah kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Harapan kita keluar kita dari bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang sudah diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka tema kita pada pagi hari ini adalah tentang masalah zakat. Tapi bukan kita ambil keterangan-keterangan daripada nisab-nisabnya atau syarat-syaratnya, tapi ini adalah mungkin bisa kita katakan sebagai ancaman bagi orang-orang yang enggan membayar zakat, baik zakat harta ataupun zakat fitrah. Nah, ini ancaman-ancaman yang tertera di dalam kitab suci Al-Quranul Karim dan juga hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perlu ini disampaikan? Untuk supaya menjadi motivasi kepada kita. Seberapa besarkah kewajiban kita dalam membayar zakat, serta seberapa besar ancamannya bagi kita nanti di akhirat ketika enggan dalam memberikan zakat. Karena persoalan zakat ini adalah persoalan yang sangat rumit, yang sangat berat untuk dilaksanakan oleh sebahagian besar umat-umat Islam. Maka saya mulai pembahasan ini dari dalil-dalil tentang kewajiban zakat dulu. Saya bagi beberapa bagian kajian. Yang pertama, dalil-dalil tentang kewajiban zakat. Lalu azab bagi orang yang enggan mengeluarkan zakat harta secara umum. Demikian juga azab bagi orang yang enggan mengeluarkan zakat emas dan perak. Dan juga azab ancaman bagi orang yang enggan mengeluarkan zakat daripada zakat binatang ternak. Kira-kira nanti di akhirat apa yang didapatkan oleh orang-orang yang enggan dalam melaksanakan mengeluarkan zakat ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka ada 30 kali penyebutan kata zakat dalam Al-Quran. Kata zakat itu disebutkan dalam Al-Quran itu dihitung oleh para ulama-ulama kita atau orang-orang yang mau menghitung-hitungnya. Dihitungnya jumlah kata-kata zakat itu yang disebut dalam Al-Quran itu 30 kali. 30 kali disebut kata zakat. Dan yang mengesankan, yang mengapa namanya itu, yang agak kita merasa bahwa zakat itu adalah sangat luar biasa. Dari 30 kali disebut kata zakat itu, ternyata 27 kali disandingkan dengan kata-kata sholat. Selalu berbaringan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat, dan juga setelah kata sholat itu disambung dengan kata-kata zakat sebanyak 27 kali. Berarti kata zakat dalam Al-Quran hanya 3 kali tak disebut, disandingkan dengan zakat. Kata sholat tak disandingkan dengan kata zakat. Mana contohnya umpamanya bahwa dia selalu disandingkan? Yang pertama,
Di dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata. Ini hafal kita semua ini. Warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Nah, ini disuruh sholat dan disuruh zakat. Itulah pentingnya zakat nih. Maka nanti kita sampaikan seberapa besar pentingnya zakat. Atau di dalam surah Al-Bayyinah, bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Maka para ulama menyampaikan, kenapa ini kata-kata sholat selalu disandingkan dengan kata-kata zakat? Maka ada ulama yang menyampaikan bahwa ayat ini menjelaskan bahwa siapapun di antara umat Islam atau kita yang menunaikan ibadah sholat tapi tidak mengeluarkan zakat, ini ya, tidak mengeluarkan zakat, zakat harta, zakat fitrah tadi ya, termasuk wajib bagi orang yang mampu. Kalau kita mengerjakan sholat tapi tidak mengeluarkan zakat, maka sholatnya tak diterima. Atau mengeluarkan zakat tapi tak mengerjakan sholat, maka zakatnya tak diterima. Karena ternyata memang kedua-dua ini adalah suatu yang sangat paling wajib untuk kita kerjakan. Kenapa? Karena ternyata kalau mengerjakan sholat itu adalah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, wajib beribadah kepadanya. Dan kemudian zakat, ternyata zakat itu hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Sehingga kedua-dua ini, kalaupun kita taat kepada Allah, tapi hubungan kita kepada manusia tidak baik, maka tentu juga kita tidak selamat di akhirat ya. Kalaupun hubungan kita dengan manusia baik, luar biasa, bagus sekali, tapi hubungan kepada Allah buruk, ini paling berbahaya. Makanya ini mohon maaf, mungkin ada orang-orang yang menonton di luar ya, di Facebook atau nanti kita masukkan ke YouTube. Ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau orang kafir yang dia belum menyatakan diri masuk Islam? Ini kajian Islam ya, jangan nanti direntet-rentetkan kemana-mana. Kajian dalam agama Islam, bahwa bagaimana kalau ada orang yang belum masuk Islam, tapi dia berbuat baik, banyak sedekahnya, banyak membantu orang, bicaranya bagus sekali, bagaimana? Apakah dia tidak menerima amalnya di akhirat? Ternyata memang amal-amalnya, perbuatan baiknya itu di akhirat tidak diterimanya. Tapi di mana diterimanya? Allah berikan balasan di dunia. Di dunia ya baik. Kenapa? Karena memang dia baik, maka orang lain pun membalas kebaikannya, keramah tamahannya, kemudian sedekahnya. Nanti orang akan berbuat baik juga kepada dia di dunia. Di dunia hidupnya mulia, tapi di akhirat tetap saja. Kenapa? Karena belum menyatakan diri, mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kedua-dua ini penting, harus kita perhatikan. Antara salat dan zakat harus hati-hati.
Karena banyak di antara kita sudah wajib zakat tapi mengaku tidak wajib zakat. Malah mengaku dialah yang berhak menerima zakat. Mengaku miskin, mengaku fakir, mengaku nanti kadang-kadang macam-macam, mengaku amil, mengaku entah apa aja dia mengaku, sehingga seolah-olah dia yang berhak zakat. Padahal kalau kita lihat dari ancaman-ancaman nanti ini berat. Jangan mengaku-ngaku sebagai penerima zakat kalau kira-kira tidak sesuai pada tempatnya. Diterima sedikit tapi ancamannya sangat berat di akhirat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka tentang zakat ini sebenarnya kalau ada di antara umat Islam tidak mau membayar zakat, baik melalui ayat ataupun melalui kanun atau melalui peraturan-peraturan yang ada ayatnya tentang masalah zakat ini bahwa bisa diambil paksa. Ada orang yang sudah sampai nisab zakatnya, tak mau dia bayar zakat, maka pemerintah wajib mengambilnya secara paksa. Itu sebenarnya hukum dalam Islam. Tapi itu kan nggak kita terapkan di Indonesia ini pada umumnya ya. Nggak bisa, belum diterapkan. Wallahu alam apakah akan diterapkan. Mana ayatnya? Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103, khus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salawataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Ini perintah Al-Quran nih. Ambil. Berarti ambil tuh. Datangi dia, minta, enggak kasihnya, ya udah paksa, seret, begitu maksudnya tuh. Dihitung, udah tahu jumlahnya yang pemerintah tadi, yang apa tadi, yang ditugaskan tadi, ambil. Bahkan dia ini boleh didera kalau tak mau bayar zakat, boleh dicambuk karena dia melanggar peraturan. Khus min amwalihim sadaqatan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan wasalli alaihim, dan berdoalah, doakanlah untuk mereka. Inna salawataka sakanul lahum, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenangan jiwa bagi mereka. Jadi ayat ini menjelaskan yang pertama tentang bahwa pemerintah atau orang yang sudah ditugaskan itu berhak memaksa mengambil zakat, dan kemudian manfaat zakat itu untuk membersihkan, sebagai pembersih, sebagai sedekah, dan kemudian sebagai pembersih dirinya. Wa tuzakkihim biha, dan membersihkan, mensucikan mereka. Lalu kemudian ketika sudah diberikan orang zakat kepada kita, maka doakanlah orang yang memberikan zakat itu. Wasalli alaihim. Begitu bayarkannya zakatnya, kita terima zakatnya, doakan dia. Doa yang baik-baik, apa yang ingin kita doakan, ya. Karena bagaimana? Inna salawataka sakanul lahum. Karena sesungguhnya sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Begitu dia keluarkan zakat, kita doakan. Lalu kemudian mengeluarkan zakat juga ada juga niatnya, harus juga berniat mengeluarkan zakat, baik zakat mal atau zakat fitrah, ada niatnya, berniat dulu ya. Bukan berakad. Ini. Jadi jangan salah-salah pengertian, niat. Jadi begitu kita mau keluarkan zakat mal atau zakat fitrah, berniat kita. Di mana kita berniat? Ya boleh kita berniat di rumah, boleh berniat sudah sampai di sini berhadapan dengan pengurus apa? Pengurus zakat mal, zakat fitrah, ya udah sampai pengurusnya berniat. Sengaja aku mengeluarkan zakat, kalau fitrah ya, sengaja aku mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan untuk orang yang kutanggungi belanja mereka, nafkah mereka karena Allah Ta'ala.
Jadi kalau diri kita sendiri saja, sengaja aku mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku karena Allah Ta'ala. Kalau ada dengan anak-anak kita, berarti dengan orang yang tanggung jawabku nafkah mereka karena Allah Ta'ala. Itu bukan akad, itu niat. Karena pendapat sebagian ulama bahwa memang zakat itu enggak pakai akad, enggak perlu berakad-akad. Kenapa? Karena itu kewajiban. Jadi enggak pula. Tapi kalau kita buat boleh. Pokoknya saya serahkan zakat fitrah saya ini, kalianlah Ustadz sebagai amilnya. Boleh saja itu. Kalaupun enggak apa-apa. Maka nanti kalau mau amilnya mendoakan, ya doakan. Ya. Itu tentang hukum ya, tentang praktek ya silahkan bagaimana baiknya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Jadi begitu kita punya harta, ini makanya kadang-kadang kita ingin kaya, tapi ternyata dari kekayaan itu sangat bisa membahayakan diri kita. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa harta ini kita punya, harta ini kita anggap kita punya, bebas kita belanjakan, bebas kita berikan, bebas kita sedekahkan, ternyata punya orang. Tak ubahnya kita itu seperti pencuri. Harta orang kita ambil, kita makan, bahkan kita sedekah-sedekahkan. Rupanya milik orang. Harta kita itu ada hak orang miskin yang wajib kita berikan. Dicuri orang harta kita, marah kita. Dicuri orang, ada harta kita, lalu datang orang curi, bobol rumah kita. Marah kita, mengadu polisi, mengadu sana mari. Ternyata harta kita, kalau tak kita bayar-bayar zakatnya, adalah milik orang yang kita curi. Milik orang kita curi, lalu kita pergunakan untuk nafkah, kita pergunakan untuk infak, sedekah dan lain sebagainya. Jadi ini yang kadang-kadang kita harus berhati-hati menghadapi dunia dan akhirat ini, karena sangat berbahaya, sangat besar sekali dosa-dosanya apabila berlaku kepada diri kita. Yang persoalannya adalah satu lagi, ternyata urusan zakat ini adalah terus-menerus kita dituntut kalau belum kita bayar. Contoh gini, kalau kita tinggal puasa, kan kita qada puasa itu. Wajib kita qada. Demikian juga dengan sholat. Tinggal sholat, ya wajib qada sholat. Nah, walaupun nanti ada pendapat, sholat nggak wajib qada bilangnya. Tapi nanti itu mungkin pembahasan lain akan kita jawab. Ternyata zakat, dari dulu-dulu nggak mau bayar zakat dia, nggak mau bayar zakat. Dari dulu-dulu, udah berapa puluh tahun dia kaya, nggak mau dia bayar zakat. Ternyata zakat yang tadi bayarnya itu tetap wajib dibayarnya terus menerus sampai hari ini. Berapa puluh tahun dia nggak bayar zakat tuh? Pokoknya udah 10 tahun, 9 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu nggak bayar zakat. Sampai hari ini, walaupun dia sudah miskin, wajib bayarnya itu. Dulu kaya dia, nggak bayarnya. Sama kayak haji juga tuh, udah kaya dia, nggak dihaji-haji. Tiba-tiba udah miskin, tetap dia rupanya berdosa. Zakat pun gitu. Sudah berapa kali lebaran nggak pernah dia bayar zakat fitrah. Padahal dia wajib bayar zakat fitrah. Dari dulu nggak bayar-bayarnya. Maka ini wajib tetap keluarkannya. Tahun ini keluarkan bersama dengan zakat fitrah tahun ini dan 10 kali Ramadan yang lalu. Berapa kali lipat tuh? Kalau tak dibayar-bayar, ini azabnya akan kita sampaikan sebentar lagi. Azab bagi orang yang tak mau bayar zakatnya tadi. Begitu caranya. Jadi bukan qada namanya ya, bukan qada. Kalau sholat qada, puasa qada. Tapi ini bukan qada, memang wajib terus bayar terus. Hitunglah, nggak teringat lagi kita berapa zakat saya tahun 2020, tentu kita udah bingung berapa jumlahnya, nggak bingung kita.
Maka ya ingat-ingatlah berapa. Oh, tahun ini tahun 2020 ya sekitar 1 juta. Tahun seterusnya sekitar sekian begitu ya. Dihitung-hitung lalu bayarlah. Sebelum sebelum miskin atau sebelum umur berakhir dibayar. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa azabnya? Ini dia. Azabnya sangat luar biasa. Kita pikir azab daripada apa ini? Daripada tidak mengeluarkan zakat. Ini bahaya biasa-biasa aja. Tapi ternyata kalau kita lihat di dalam ayat ini, di dalam surah Al-Fusilat ayat 6 dan ayat 7, nanti bisa dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ujung ayat daripada ayat 6. Wa wailul lil musyrikin. Neraka wil bagi orang musyrik. Ya kan? Orang musyrik itu orang mana? Orang yang tak menyembah Allah, tak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Wa wailul lil musyrikin. Neraka wil bagi orang yang musyrik. Siapa orang musyrik ini? Di ayat selanjutnya. Alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Masya Allah. Musyrik. Makanya tadi, kalau tak menyembah Allah, tak mau sholat, tak mau dia bersyahadat, musyrik kan? Rupa-rupanya tak mau bayar zakat dalam ayat ini. Nanti bolehlah penafsir-penafsir silahkan dikomentari atau dijelaskan ayat ini. Tapi ini bacaannya. Wa wailul lil musyrikin. Neraka wil bagi orang musyrik. Siapa ya orang musyrik ini? Ayat selanjutnya dijelaskan. Alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Masya Allah. Musyrik. Jadi bukan main-main, bukan hal sepele. Jadi kita anggap, ngapalah zakat fitrahnya, nggak usah aku bayar. Apanya sikitnya, nggak ya banyak. Oh, kalau ayat ini tidak main-main nih, musyrik nih. Nanti kita pelajari lagi bagaimana penafsiran dari ayat ini. Jadi kalau enggak kita bayar zakat, lalu kemudian kita musyrik, ya manalah kita selamat tuh kan di akhirat kan. Ini bukan seperti yang dibilang Ustaz kemarin, tegang bilangnya, bukan masalah tegang, ini hukum. Kalau tak disampaikan, berdosa juga orang-orang yang tidak membahas sampai ke sini kan. Ini kan kita ini merenungnya ini. Ya mau amalkan silahkan, kalau nggak mau amalkan, terserah kita masing-masing. Toh nanti di akhirat kita sama-sama mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita di dunia ini. Maka berhati-hati, hitung berapa sebenarnya harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Gitu ya. Agar jangan kena ayat ini, musyrik. Tapi di dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 81, bagaimana keadaan daripada Qarun yang banyak harta. Di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan tentang Qarun, fahasabna bihi wa bidarihil ardu wa bidarihil arda. Pamakana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa makana minal muntasirin. Ini Qarun nih, Qarun. Kami benamkan dia Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Qarun ini, dia dulu orang miskin. Di masa zaman Nabi Musa nih. Masa zaman Nabi Musa ada namanya Qarun. Jadi Qarun ini orang miskin. Saking miskinnya dia, kisah-kisah banyak menjelaskan bahwa mereka sholat pun bergantian sama istrinya. Kenapa bergantian? Karena ternyata pakaiannya cuma satu. Kalau sholat Qarun, maka dipakainya pakaian itu menutup aurat. Sholat dia, istrinya dulu jangan hendak sholat. Karena nggak ada pakaian. Setelah selesai, copot pakaiannya, berikan kepada istrinya. Barulah istrinya sholat. Itulah saking miskinnya. Anaknya menjerit-jerit kelaparan. Nggak ada makanan. Lalu kemudian datanglah Nabi Musa ke rumahnya. Setelah datang, bagaimana kabar wahai Qarun?
Maka Qarun pun mengeluh, mengeles. Beginilah keadaan kami ya Nabi Musa. Kami dalam keadaan miskin. Tolong doakan saya biar saya kaya. Biar bisa saya seperti orang-orang, bisa bersedekah, bisa sholat bersama-sama dengan istri. Nah, gitulah kira-kira kisahnya. Lalu kemudian kata Nabi Musa itu, ada lagi bilang Nabi Musa, nanti kamu nggak sanggup. Begitu nanti kau kaya, kau jadi sombong, kau tidak amanah, kata Nabi Musa. Tidak wahai ya Musa, doakan kami agar jadi orang kaya. Datang Nabi Musa, doakanlah. Begitu didoakan Nabi Musa, akhirnya singkat cerita, ada kisah menyatakan bahwa diberikan 2 ekor kambing kepada si Qarun. Ada yang mengatakan emak apa? Rezekinya langsung jualan dia, jualan emas, langsung lancar jualannya, begitu lancar tambah kaya, sampai kunci gudangnya pun udah nggak bisa lagi dibawa manusia, harus unta yang bawa beberapa ekor kuncinya saja. Begitu sudah kaya, lalu datanglah utusan Nabi Musa meminta zakatnya. Wahai Qarun, keluarkan zakatmu. Apa kata si Qarun tadi? Untuk apa saya keluarkan zakat? Akal-akalan kalian saja itu, katanya. Lalu kemudian diminta lagi, jangan seperti itu wahai Qarun, keluarkan zakatmu. Nggak mau dia. Lalu kemudian datang Nabi Musa, diingatkan sama Nabi Musa, wahai Qarun, bayar zakatmu. Kalau enggak kau bayar, kau akan binasa, kata Nabi Musa. Apa kata Qarun? Kata Qarun, hartaku tak ada hubungannya dengan Allah. Ini adalah murni usahaku sendiri, katanya. Karena saya pandai berdagang, pandai saya dagang, pada waktu itu dagang emas ya. Mohon maaf Pak Haji kalau ada yang dagang emas, bukan itu maksud kita. Maksud itu pada waktu itu. Pada waktu itu dagang emas dia, saya dagang emas, saya maju dagangan saya karena memang saya pandai berdagang, katanya. Sehingga pada akhirnya tak juga dia mau bayar-bayar, pulanglah Nabi Musa. Lalu kemudian terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat. Akhirnya hancur rumahnya, hancur barang-barangnya, terbelahlah bumi. Begitu terbelah bumi, masuklah Qarun tadi ke dalam bumi bersama hartanya. Habislah Qarun bersama hartanya. Binasa, bukan hanya di akhirat binasa, di dunia pun dia sudah binasa. Makanya kan gitu tuh, kalau ada tersepak harta, terkorek harta, kita pun kalau ketemu kan kita bilang harta Qarun tuh kan. Karena dulu harta Qarun tuh habis lenyap ke dalam bumi ya. Itu dia kisah daripada Qarun yang tidak mau membayar zakat. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, lalu kemudian tentang masalah emas dan perak, langsung ke emas dan perak nih. Orang yang tak ada emasnya, tak mau bayar-bayar, bagaimana ini? Apa kira-kira bayangan? Nanti kalau ada gelang-gelang yang besar-besar atau kalung yang besar-besar atau emas disimpan di rumah, ingat, kalau tak bayar zakatnya, ini yang diberikan Allah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ajab menimbun emas dan perak. Walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabassirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Jadi kalau ada orang yang menyimpan harta banyak, emasnya banyak, lalu tak mau bayar zakat, kabar gembira berikan sama dia. Apa kabar gembiranya? Mereka akan mendapat azab yang pedih. Apa azabnya? Ini dia. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Pada hari ketika emas dan perak itu dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu disetrikakan pada dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan, inilah harta yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri, tidak diinfakkan, maka rasakanlah akibat dari apa yang selama ini kamu simpan.
Emas itu nanti akan dipanaskan di neraka jahanam. Lalu kemudian setelah dipanaskan di neraka jahanam, dibuat dia bentuknya seperti setrika. Setrika di rumah itu aja bayangkan, biar enak. Kan udah panas tuh. Tapi panasnya panas neraka, bukan panas setrika itu aja. Kalau panas setrika itu kena pun hanya paling kulit kita melepuh. Kalau nanti kalau nanti setrika yang dari emas perak yang dipanaskan neraka jahanam, disetrikakanlah, ditempelkanlah di dahi ya. Ini dahi kan? Ditempelkanlah, penyoklah langsung kepala itu. Lalu kemudian disetrikakan lagi di lambung sini, masukkan, mendidih, berhancuran tulang-tulang itu. Lalu kemudian udah itu baru ditempelkan lagi, disetrikakan lagi di punggungnya. Di punggungnya disetrikakan, hancur meleleh. Itu adalah orang yang menimbun-nimbun emas dan perak. Kalau ada emasnya tak dizakatkan, inilah ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang perempuan ibu menghadap Rasul. Di tangan anak perempuan terdapat sepasang gelang emas. Jadi ada seorang perempuan, lalu kemudian menghadap Rasul, lalu di tangannya ternyata ada gelang emas di tangan anaknya. Lalu kemudian Nabi SAW bertanya kepada ibu-ibu tadi, "Wahai Fulan, apakah gelang emas anakmu itu sudah engkau bayarkan zakatnya?" Kata Nabi. Lalu kemudian kata ibu tadi, "Belum wahai Rasulullah." Maka kata Rasulullah, "Wahai seorang ibu, apakah engkau tidak takut? Ketahuilah bahwa nanti gelang itu akan menjadi gelang api yang panas yang dililitkan ke tangan anakmu itu." Nanti dililitkan dia. Panas, dililitkan. Merontokkanlah tangan-tangan itu. Maka setelah itu didengar oleh seorang ibu tadi, dicopotnya terus emas anaknya tadi. Ini enggak pula mengajari untuk seperti itu. Tapi ini masa Nabi. Dicopotnya terus emas anaknya tadi, diserahkannya terus kepada Nabi. Ini ya Rasulullah, pergunakan di jalan Allah. Saya serahkan emas anak saya ini untuk Allah dan Rasulnya, kata seorang ibu tadi. Itu kisah dulu. Kisah sekarang kalau ada ya entah nantilah sarama, entah ada yang berikan seperti itu. Lalu kemudian apa lagi? Dalam hadis lain, sampaikanlah berita gembira pada orang-orang yang menyimpan harta, tidak mau bayar zakat, bahwa batu-batu yang dipanaskan di neraka jahanam akan diletakkan di puting mereka hingga keluar dari pundaknya, dan diletakkan di pundaknya hingga keluar dari puting kedua dadanya, hingga membuat tubuhnya bergetar tidak karuan. Hadis Bukhari. Jadi batu dari neraka dipanaskan, lalu ditekankan dari dada, di dada ditekankan, lalu keluar dari pundak batu tadi. Batu panas nih, panas, didorongkan dari depan, keluar dari belakang. Enggak terbayangkan lagi bagaimana keadaan pada waktu itu ya. Lalu kemudian didorongkan lagi dari belakang, keluar dari depan batu panas tadi. Mudah-mudahan dijauhkan Allah bagi kita hal-hal yang demikian. Sekali lagi, ajab tidak zakat bagi pemilik ternak. Kalau ada ternak, entah siapapun yang mendengar ini, banyak pula kambingnya, banyak lembunya, nggak mau dia bayar, apa azabnya nanti di akhirat? Demikian pula dengan Rasulullah SAW yang bersabda, dan tidaklah pemilik unta, sapi maupun kambing, lalu ia tidak mau mengeluarkan zakatnya, melainkan pada hari kiamat kelak dilemparkan kawanan unta di tanah yang luas. Dilemparkan ke kawanan unta di tanah yang luas, semuanya menanduknya dengan tanduknya dan menginjak-injaknya dengan kakinya. Setiap kali yang terakhir selesai, diulangi lagi dari pertama hingga Allah memberikan putusan atas hamba-hambanya pada hari yang lamanya 50.000 tahun. Kemudian diperlihatkan kepadanya tempat kembalinya, baik surga maupun ke neraka.
dan tidaklah pemilik harta simpanan lalu ia tidak mengeluarkan zakatnya melainkan pada hari kiamat, kelak hartanya datang menyerupai seekor ular naga botak. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Ada kambingnya, ada lembunya, ada untanya, nggak mau dia zakat-zakat. Kalau ayam nggak zakat-zakat, kecuali jual dulu. Udah jual, harga jualnya itu, ini nanti, ini kan berdebat juga nih, sawit, bagaimana sawit gitu ya. Tapi ini kan bahasan lain nih, ini bukan bahasan sini. Ada orang yang banyak harta kambingnya tadi lalu tidak mau dia zakat. Apa yang terjadi? Di akhirat nanti dimasukkanlah orang ini di tanah yang lapang. Begitu di tanah yang lapang, maka berdatanganlah unta atau kambing tadi lari. Ditanduknya lah orang itu. Bam! Lalu setelah tanduknya lompat. Begitu lompat injaknya. Diinjak oleh kambing tadi. Begitu diinjaknya maka datang lagi yang lain. Kan banyak kambingnya tuh. Kan mungkin aja ratusan, mungkin aja berapa ekor kan. Datang yang lain lagi, tanduk lagi, injak lagi, datang lagi, tanduk lagi, injak lagi. Begitulah terus seluruh ekor kambingnya tadi atau lembunya tadi. Bayangkan kalau lembu yang menanduk, tanduknya, injaknya lewat dia, lalu tanduk lagi yang lain, tanduknya lagi yang lain lagi. Dan yang anehnya, yang mengerikannya setelah selesai yang terakhir ini kan udah habis nih, seolah-olah udah selesai nih. Seolah-olah udah habis 100 ekornya kambingnya atau lembunya udah selesai, udah ke 100 stop. Rupanya bukan selesai, balik lagi yang datang yang awal. Putar lagi dia, masuk lagi, tendang na tole, lih balik tendang na lihit, datang lagi, ya, putar lagi, begitulah terus-terusan. Bagi orang yang tak mau bayar zakat ternak. Bagi yang banyak lembunya atau kambingnya, silahkan dibayar zakatnya. Kalau tak dibayar, hati-hati di akhirat nih. Dan jika harta yang wajib dizakati berupa binatang, si pembangkang zakat itu akan menerima amukan dan injakan binatang piaraannya. Baginda Nabi SAW bersabda, tidak ada pemilik unta, sapi, dan kambing yang tidak membayar zakatnya kecuali binatang-binatang tersebut datang di hari kiamat dengan postur yang sangat besar dan gemuk, yang mengamuki pemiliknya dengan tanduk-tanduk mereka dan menginjak-injaknya dengan kaki mereka. Ketika binatang yang paling belakang habis, maka yang depan kembali lagi padanya hingga pemutusan hisab selesai di antara manusia. Begitu keadaannya sampai nanti sudah habis, udah enggak lagi ada dosanya, barulah dilepaskan dia, barulah masuk ke surga. Tapi masih ada juga rupanya adangannya. Kalau dari hadis ini masih ada harapan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhati-hati ya. Itulah beberapa ancaman yang diberikan oleh Nabi kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tentang masalah zakat. Yang tidak mau, yang enggan untuk mengeluarkan zakat. Jadi saya rasa untuk ancaman ini itu aja. Ini motivasi bagi kita supaya kita ingat-ingat dan menghitung-hitung. Ini ayat yang pertama tadi yang paling keras nih. Rupanya musyrik dia. Musyrik bagi orang yang tak mau membayar zakat. Mudah-mudahan ya makanya itu tadi, mana lebih enak jadi orang kaya atau dari orang miskin? Ibu-ibu mau pilih mana nih? Kaya, abang apa? Iwan kaya katanya. Bang nahan nih bilangnya kan. Nantilah itu. Bahaya rupanya jadi orang kaya juga. Tapi syukur juga. Karena berzakat pahala. Keluarkan zakat, keluarkan ini, sedekah dan sebagainya. Ada pertanyaan? Orang yang tidak tahu hukum, kalau dia belajar dimaafkan. Yang anehnya, dia nggak tahu hukum, nggak mau belajar. Itu yang kita ngeri. Nggak tahu hukum, nggak mau dengar pengajian, nggak mau belajar. Ini dosa tetap lengket.
Dan kemudian setelah tahu dia ternyata ada utangnya, zakatnya nggak dibayar, ya wajib dibayar. Hitung aja berapa perkiraan, hitung. Baru banyak istighfar. Oh, dulu saya waktu lajang udah balik, udah berakal, balik, Islam juga. Lalu kemudian ada harta saya sekitar 100 juta pada waktu itu, nggak saya keluarkan zakatnya. Ya udah, hitung, keluarkan 2,5%. Nggak ya banyak, keluarkan 2,5%. Lalu kemudian tahun sekian ada, ya hitunglah berapa. Kalaupun dia pada saat itu sudah miskin, itu udah jadi utang untuk dibayar. Jadi kalau dia belajar, tapi ada juga dia sudah belajar, udah hadir pengajian, udah juga dia bertanya-tanya, udah juga ini, banyaklah. Tapi tetap juga dia nggak tahu-tahu, berarti blow on namanya. Kalau begitu berarti dia dimaafkan. Kalau orang yang itu dimaafkan. Orang yang yang sudah dipelajari, udah ini, udah itu, dan nggak tahu juga dia bahwa zakat itu wajib, maka dia dimaafkan. Di akhirat nggak apa-apa. Tapi kalau dia tak belajar ini, nggak mau belajar, nggak mau itu yang bahaya. Nah kemudian nggak mungkin dia nggak ingat tuh berapa hartanya itu kira-kira. Saya dulu begini, ya udah kirahkan, keluarkan 2,5%. Pasang jawabanku. Mindi mang pertanyaannya tadi, ke situ kan. Jadi ya udah. Kalau udah tahu dia, ya udah bayar terus, bayarkan terus. Itu aja, Bang. Ada lagi yang lain? Nggak ada, udah pun apa ya? Udah jam 5:30. Baik. Demikian penyampaian kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Ini sama juga nih pengajian Ramadan nih, saya ini penutupan nih ya, penutupan. Nanti beberapa kali lagi ustaz-ustaz yang lain. Jadi sama-sama kita, saya pribadi, pasti adalah itu. Kalau ada dosa, dan dosa-dosa saya mungkin ibu bapak tidak ketahui, di sini dengan rendah hati mohon saya diberikan kemaafan. Ada demikian juga ibu-ibu, kalau ada dosa-dosa ya, mungkin nggak ada, tapi kalau ada, sudah terlebih dahulu sudah saya maafkan, ringan-ringan kita di dunia ini supaya kita tidak berat nanti di akhirat. Jadi mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu dalam ridhonya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la faqiran illa khanaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal qayyum. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.
Ya. Ah, anak soleh. Ya. Power off.